Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang framework Vue.js, dan ini adalah video Vue.js saya yang pertama. Jadi karena ini video yang pertama, saya akan membahas mengenai materi yang ringan saja, yaitu bagaimana kita bisa menampilkan tulisan Hello World dengan menggunakan Vue.js. Dan insya Allah saya akan membuatkan video-video Vue.js yang lainnya di kemudian hari. Nah, Vue.js itu sendiri adalah sebuah framework yang dibangun menggunakan JavaScript dan dia bertindak sebagai front-end development ya. Jadi dia bertindak yang dihadapin oleh pengguna ya, yang kita kenal dengan user interface ya. Jadi user interface itu sendiri nanti biasanya dibangun menggunakan HTML sebagai kerangkanya, lalu nanti dipercantik menggunakan CSS ya, lalu nanti interaksinya terhadap pengguna nanti menggunakan JavaScript. Nah, kali ini kita menggunakan framework Vue.js. Dan untuk instalasinya nanti kita bisa download ya, nanti di sini ada download versi development version. Biasanya ini tahap pengembangan ya. Setelah kita selesai tahap pengembangan, nanti bisa kita upload di hosting ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan product version ya. Jadi di tahap pengembangan ini nanti kita dibantu dengan warning ya, dan dibantu dengan mode debug mode ya. Jadi kita bisa mengetahui nanti kesalahannya di mana. Nanti kita bisa dibantu dengan pesan-pesan untuk lebih baik lagi ya dalam pengembangannya. Oke, kita juga nanti bisa menggunakan versi CDN-nya ya, baik itu nanti untuk yang versi ini ya, baik nanti yang versi development-nya ya, nanti juga ada versi production-nya kalau nggak salah ya untuk CDN ini ya. Kita coba lihat ya. Installation ini nanti bisa di-download kalau ingin menggunakan versi downloadannya, atau nanti kalau nggak salah, nah ini ada CDN yang untuk versi development-nya ya, dan ada CDN yang versi production-nya ya. Oke, saya pakai versi CDN saja dan versi CDN development. Nanti silahkan di-download ya kalau mau menggunakan versi downloadannya. Oke, di sini saya kopikan ya, dan saya akan menggunakan Visual Studio Code sebagai editor saya. Ada banyak editor ya, seperti Safran ya, nantinya Atom ya. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Dan saya sih sudah membuat folder ya. Foldernya saya letakkan di latihan ya. Jadi tadi saya sudah membuat folder khusus untuk meletakkan file-file latihan kita nanti ke depan. Ada di C ya, saya letakkan dalam folder Vue.js project. Nanti ada kidimi di sini. Nah, saya letakkan di latihan ini ya. Oke, jadi kalau kita mau membuka foldernya, ini saya sudah buka, sebetulnya saya tutup terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal open folder di sini. Ya, nanti kita menuju ke yang tadi C ya, Vue.js project, lalu kidimi, lalu latihan, select folder ya. Oke, kita buat filenya, klik di sini ya, misalnya index titik HTML. Oke ya, seperti biasa kita buat kerangkanya dulu. Seperti saya bilang tadi, HTML adalah kerangka dari sebuah halaman web kita ya. Nah, di sini kita buat dengan shortcut seperti ini ya, kita klik ya. Oke, di sini bisa kita kasih title-nya first Vue.js misalnya, Vue.js yang pertama ya. Nah, yang tadi ya, CDN-nya tadi kita letakkan di sini. Oke, di dalam body ya. Di dalam body. Lalu di sini kita letakkan, kita tulis lagi script seperti ini yang nanti kita gunakan untuk perintah Vue.js-nya ya.
Nah, biasanya kalau kita mau menuliskan hello world, ya, kita tuliskan aja di sini kan, misalnya menggunakan P paragraf hello world seperti ini ya. Jadi kalau kita jalankan nanti di sini saya menggunakan live server ya. Jadi di Visual Studio itu sendiri punya plugin di mana kita bisa menggunakan plugin live server supaya kita bisa menjalankan seolah-olah kita punya server seperti Apache seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu menginstal Apache dalam paket SAM atau dalam paket yang lainnya ya. Cukup kita bisa aktifkan saja nanti plugin yang ada di Visual Studio yaitu Live Server ya. Nanti di sini bisa dicari. Nah, di sini saya telah menginstal ya. Statusnya di sini ada uninstall, berarti saya sudah menginstalnya ya. Nah, untuk menggunakannya nanti cukup kita klik kanan saja seperti ini, nanti open with live server. Nah, nanti secara otomatis akan membuka ini punya saya yang lama ya, kita coba lagi. Oke, ini saya pindahkan saja ke sini ya. Oke, hello world ya. Sepertinya ini ada session yang nyangkut yang mesti saya klik case terlebih dahulu ya. Oke, kita pindahkan saja ke browser yang lain. Nah, di sini saya menggunakan Mozilla. Nanti tulisannya hello world seperti ini ya. Oke. Nah, untuk menulis hello world atau untuk menulis informasi seperti itu menggunakan Vue.js. Jadi yang pertama kita harus bungkus terlebih dahulu ya. Misalnya kita menggunakan div ya. Kita bungkus misalnya menggunakan ID app ya, seperti ini. Kita bungkus menggunakan div dengan ID app. Sebetulnya bebas ya untuk ID-nya, misalnya my app atau apa terserah ya. Nah, ini kita letakkan di dalam div tadi ya. Nah, lalu di sini kita bisa tuliskan new view ya, seperti ini. Tutup, buka. Jadi ada tutup, lalu ada kurung kerawal di dalamnya ya, seperti itu ya. Nah, di sini L ya, elemen yang akan menuju ke pembungkusnya ini kita kasih ID ya. Jadi kalau ID kan biasa diawali dengan hash, namanya app ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk menampilkan tulisan kita perlu data ya. Data itu nanti ada bloknya sendiri kalau di Vue.js ya, yang dinamakan dengan data seperti ini ya. Nah, di blok inilah nanti bebas terserah kita mau membuat data sebanyaknya ya. Misalnya di sini message ya, datanya. Misalnya bertuliskan hello world seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat nanti ya, oke, ini langsung berubah first Vue.js title-nya karena kita buat di sini title-nya adalah first Vue.js, dan bisa kita tambahkan misalnya kita pakai ini H1 saja ya, seperti ini. Oke, kita coba lihat. Nah, nanti karena kita menggunakan live server, apapun perubahan di sini nanti langsung bisa mengaktifkan di sini juga ya, jadi bisa berubah secara otomatis juga di sini ya, maksudnya ya, karena live ya, live itu ya langsung ya, seperti itu ya, jadi tanpa kita perlu refresh lagi seperti ini ya. Oke, misalnya kita tambah lagi P di sini ya, ini adalah message yang akan ditampilkan di sini ya, jadi untuk menampilkannya nanti seperti ini nih, kita menggunakan konsep seperti Laravel ya. Jadi message ya. Nah, seperti kita save, nanti di sini langsung berubah hello world ya. Jadi datanya message, di sini juga message. Misalnya di sini kita kasih sub message misalnya ya. Atau description aja ya. Description seperti ini. Nah, nanti di sini bisa kita tambah koma ya.
description. Misalnya ini kode Vue.js saya yang pertama. Oke, seperti ini. Kalau saya save, nanti otomatis di sini akan berubah, ya seperti ini. Nah, seperti inilah kita bisa menampilkan info di dalam menggunakan framework Vue.js ya. Jadi dia akan mengakses data di blok data. Jadi nanti di Vue.js itu ada blok data, ada blok methods dan sebagainya ya. Nah, di sini nanti message ini akan mengakses blok data dan akan mencari nama yang sama ya, variabel yang sama. Di sini message ya, di sini dash sehingga nanti bisa ditampilkan nilainya ya. Jadi dia menggunakan konsep key value ya. Ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya ya. Ini adalah key-nya dan ini adalah value-nya. Ya seperti ini ya kita bisa menampilkan tulisan ya, misalnya kita menampilkan tulisan hello world menggunakan blok data pada Vue.js. Oke, saya rasa itu saja dulu ya video pertama saya mengenai Vue.js. Insya Allah nanti di video-video yang akan datang saya akan membahas lebih detail lagi mengenai framework Vue.js ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.